Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifin Putra Pratama dari kelas TI 20E. Di sini saya akan menjelaskan atau mempraktikkan tugas dari mata kuliah algoritma pemrograman, yaitu teori dan praktik CLUD insert data menggunakan PHP. Yang pertama sebelum melakukan percobaan ini, kita harus mengaktifkan dulu examnya ya. Kita harus mengaktifkan bagian Apache dan MySQL. Setelah itu pada bagian ini kita masukkan localhost PHP admin, dan di sini kita bikin kayak sebuah strukturnya ya. Itu ini saya sudah membuat sebenarnya, memang kita buatkan kembali. Sedang loading ya. Nah, dari sini saja. Nah, pada bagian ini kita beri nama yaitu ID underscore mahasiswa. Ya, untuk pembuatan ini dilarang tidak boleh menggunakan spasi ya. Dan di sini name ini kita berurutan sesuai yang ada pada yang ditugaskan, yaitu yang pertama ada nama, name, alamat, telepon, jenis kelamin, sama seperti ininya ya. Dari name dulu. Dari name, alamat, ini nama, alamat, ada kesalahan, ini nama, alamat. Kita ulang terlebih dahulu ya. Dengan membuat 6 kolom, ini seperti ini, 7 kolom. Kalau yang pertama tidak dihitung ya, kita hanya memanfaatkan yang itu name, nama, alamat, HP, JK, dan registrasi. Kita bikin, dan sini sudah ada keterangannya, yaitu menggunakan Vasar dengan ukuran 16, nama menggunakan tipe Vasar 50, alamat teks tidak menggunakan apapun, HP Vasar, JK ini menggunakan ini ya, 6. Nah, sama aja ya. Baik, setelah ini dulu kita lanjut ke sini, ke exam, yaitu membuat form mahasiswanya. Pertama kita sudah membuatkan ya, seperti ini, hal yang seperti praktikum sebelum-sebelumnya. Yang membuat form mahasiswa di sini hanya membedakan pada bagian sini saja, yaitu ada penambahan placeholder yang menggunakan div. Lalu pada bagian telepon ini juga ada perbedaan ya, tetap menggunakan placeholder nomor WA, dan di sini kita tambahkan input type, yaitu dengan isi hidden name register, value-nya dengan isi kurung buka tanda tanya PHP echo date. Ini untuk tanggal registrasi hari ini.
lalu kurung tutup, ditambahkan placeholder nomor WA seperti biasa. Lalu kita save. Setelah di save, kita ke sini ya. Nah, nanti bakal muncul seperti ini gitu ya. Ini belum menggunakan sistem ininya, jadi cuma memasukkan tabel yang ada di Excel, dan ini bisa dibuka. Nah, seperti ini. Setelah itu kita membuat config dengan alurnya seperti ini, kurung buka tanda PHP, $host itu local hostnya ya, terus $database atau si data, yaitu yang menjadi kita untuk mencantumkan data tersebut. User root, passwordnya ini tidak kita isi dulu ya, karena kalau diisi tidak akan muncul karena tipe dari exam ini sudah berbeda. Koneksi kita masukkan MySQL connect, dan yang ada di sini kita masukkan ke sini. Jangan lupa ditambah dengan titik 2 koma dan tandanya kurung tutup, lalu di save. Nah, kita cek di sini apakah sudah bisa atau belum. Yang config kita pilih ya. Nah, misalkan sininya sudah kosong, berarti tandanya sudah connect. Setelah ini kita membuat add datanya. Add data yaitu dengan rumus seperti ini, sama seperti config, di include. Kalau di config kan tidak menggunakan include, dan di sini menggunakan include, yaitu memasukkan config ini di add data PHP ini. Ini nge-lag ya. Kita lihat di config ini, jangan lupa diberi spasi dan menggunakan nama database. Root user. Nah, dan seperti ini ya. Lalu pada bagian add kita masukkan include, yaitu dari config PHP. Di sini kita masukkan sama seperti yang sebelumnya, itu kita tambahkan seperti ini, dan kita masukkan name sama dengan $_post, dan pada post ini harus menggunakan huruf besar. Ini kurung buka kotak name, jangan lupa ditambahkan titik koma di belakangnya, seterusnya. Lalu pada bagian datanya ini kita $data sama dengan insert into, dan menggunakan tb_ mahasiswa yang berada dari localhost ini, dari localhost ini. Nah, ini ya tb-nya, tb mahasiswa. Setelah itu kurung buka, kita masukkan name, nama, alamat, nomor HP, jenis kelamin, registrasi, itu berurutan seperti yang sini ya. Kita mengikuti yang ini. Values itu kita menambahkan dolar pada depannya, koma semuanya, dan hasil
Basically query koneksi data dari form dan config ini. Garis miring 2 kondisinya if itu hasilnya, nanti kita kesini dulu ya. Nah, DD data ini sebenarnya sudah bisa ya, cuma ini tidak terhapus saja ininya, tapi masih sudah terbaca. Misalkan jadi seperti ini ya, kita ke form mahasiswa terlebih dahulu. Kita masukkan misal namanya adalah Zakaria dengan NIM 20, kita masalah aja alamat Jakarta, nomor WA nya 08, laki-laki, submit. Nah, sini data berhasil disimpan. Nah, fungsi dari if ini adalah ini hasilnya yang ini tadi. Nah, seperti ini. Dari form itu kita menginputkan, setelah kita submit, maka akan muncul seperti ini. Nah, semuanya dari sini. Ini yang menggabungkan nanti config itu yang menaruh ke localhost my php itunya ya, admin. Tuh, kita lanjut dulu ya. Dan kalau else ini jangan lupa ya, if dalam kurung dolar hasil kurung tutup dan menggunakan ini tanda ini, lalu icu data berhasil disimpan. Jika tidak berhasil disimpan, maka akan muncul gagal disimpan. Dan lupa diberi kurung ini tutup seperti ini, tanda tanya ini. Tadi kan kita sudah menyimpan, baru kita ke localhostnya. Di php my admin kita ke data, jadi kan menggunakan nama Zakaria, kita masukkan di sini ya. Apakah ada? Nah ya, ada ya, Zakaria. Karena ini adalah tanggal dia registrasi, yang dari form mahasiswa. Nah, yang ini. Nah, itu ini, dan ada perbedaan dari exam sebelumnya ya. Kalau kita mengetik basically query ini, biasanya i-nya itu tidak ada untuk yang sekarang, makanya kita harus tetap ini ya, fokus. Dan kalau ini tidak ada, tidak akan terbaca, makanya kita tambahkan i di belakangnya sih. Nah, seperti ini. Dan sama untuk yang yang sekarang itu bisa menggunakan ini, passwordnya bisa kita isi. Tadi saya sudah mencobakan, kalau misalkan diisi passwordnya itu tidak bisa, linknya itu basically connect. Ini ya ada perbedaan. Di config PHP kita menggunakan basically connect dengan isi host, user, password. Dan ini kenapa tidak berurutan seharusnya host, data, user, password, host, user, password, data, karena kan kita belum mempunyai data. Jadi kita masukkan dulu user dan passwordnya dulu, baru nanti akan menginput data seperti itu. Insert into tb mahasiswa, dan ini from mahasiswanya ya, from tambah data mahasiswa. Tidak ada perbedaan dari sebelumnya, yang perbedaan pada bagian sini saja. Dengan div di orang itu sebelum dengan br atau tb apa itu. Nama di sini ya kita masukkan kembali ya. Oke, kembali, misalnya namanya Tangguh.
NIM 2041, alamatnya Kendari, terus kelamin perempuan misalnya ya. Ya, data berhasil disimpan, kita ke localhost-nya. Kita lihat, kita refresh terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada ya, Gue Kendari P perempuan. Ini kan sama, kita menggunakan perempuan. Dan pada bagian user ini, di bagian config ini saya dilihat kembali ya, rumus kurung buka tanda tanya PHP $host sama dengan koma atas localhost, koma tutup titik koma garis miring server. Lalu di sini $database sama seperti yang localhostnya si data ini adalah nama file yang di sini. Nah, ini ngasih data. Jadi nama file yang istilahnya kayak format datanya lah di sini. Yang untuk menyimpan beberapa data. Root to user database, passwordnya tidak kita kosongkan saja. Koneksi, isi klik connect. Nah, hanya perbedaannya ini data ditaruh di belakang, karena kalau data ditaruh pas di belakang host tidak akan terbaca. Nah, kita membutuhkan data itu kan kita harus memasukkan password terlebih dahulu. Nah, ini bagian edit datanya seperti ini. Di sini hasilnya kita menggunakan MySQL query, beda dengan yang config yang menggunakan connect ya. Dan di sini koneksi kita masukkan dari yang sini, dari config PHP kita masukkan di hasil MySQL_query, data kita ambil dari sini. Di sini kan tidak ada data ya. Kita ngambil dari sini, dan ini insert DB tabel mahasiswa di DB yang dari sini localhost, dari localhost ini ya. Ini penggabungan ada di data ini. Lalu dengan kondisi di sini setelah kita mengisi form ya, maka akan ada hasilnya data berhasil disimpan kita ketika masuk, dan data gagal disimpan kita tidak masuk. Seperti itu. Nah, di sini ya. TB. Seperti ini. Ini strukturnya ya. Nah, ini struktur. Nah, ini nih tabel mahasiswa. Yang di sini ya. Pada bagian add data ini, data tadinya di sini saya menggunakan dari si data. Jadi filenya bukan dari hasil di dalam file tersebut. Nah, tidak muncul di sini. Di sini tidak muncul, dan di bagian sini itu tidak terkirim. Nah, tulisan ini data gagal disimpan. Dan akhirnya ini kan data
ini config ini dimas dari config ke add ini, add maksudnya itu ke localhost ini. Nah, seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya harus membuat terlebih dahulu karena laptopnya kurang memungkinkan, sangat nge-lag sekali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.